Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan kupas tuntas atau bedah soal UK MPPD pada bagian kulit. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Selvia Septiana. Baik, langsung saja kita masuk ke soal dengan soal sebagai berikut. Seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam dan muncul lepuh di seluruh badan. Pasien baru saja mengkonsumsi allopurinol sejak 1 bulan yang lalu untuk penyakit asam uratnya. Dari pemeriksaan fisik telah didapatkan tekanan darah 110/70 mm air raksa, heart rate 81 kali per menit, respiration rate 21 kali per menit yang artinya dalam batas normal. Dan untuk suhu badan pasien didapatkan 38 derajat Celcius yang artinya melebihi batas normal. Dan pada pemeriksaan status dermatologis terdapat erosi pada mukosa bibir, tampak konjungtivitis pada bagian mata, dan bula multiple di bagian dada, punggung, dan kedua paha, serta didapatkan tanda Nikolsky positif. Diagnosis untuk kasus tersebut adalah A. Facet drag eruption, B. Pemphigoid bullosa, C. Stevens-Johnson syndrome, D. Toxic epidermal necrosis, D. Erythema multiformis. Baik, langsung ke pembahasan. Oke, jadi misalnya ada gejala pada skin dan mood atau pada bagian mata, kulit, dan juga mulut, itu pada bagian mata ada konjungtivitis, pada bagian skin tadi kan ditemukan adanya bula. Nah, bula ini bisa juga nanti pada soal itu tertulis lepuh, atau juga nanti bisa juga pada pasien ini juga bisa didapatkan adanya vesicle atau lenting bahasa awamnya. Nah, sebenarnya bula ataupun vesicle itu sama, namun hanya berbeda dari segi ukuran. Untuk vesicle itu ukurannya lebih kecil seperti jarum pentul, tapi untuk bula itu lebih besar. Dan pada bagian mulut nantinya bisa ditemukan adanya gejala ulkus ataupun luka. Nah, biasanya di antara 3 gejala ini bisa disertai dengan adanya faktor resiko. Apa itu faktor resikonya? Yaitu adalah penggunaan obat atau riwayat pengobatan di mana tadi pasien pada skenario itu kan tadi ada menggunakan atau sedang mengonsumsi obat allopurinol untuk mengobati penyakit asam uratnya, di mana pada saat ini pasien itu mengalami atau menderita dislipidemia. Nah, apabila ada 3 gejala antara skin dan mood ditambah adanya faktor risiko penggunaan obat, hanya bisa kita pikirkan 2 penyakitnya, yaitu ada SJS dan juga TEN. Nah, SJS ini adalah Stevens-Johnson syndrome dan juga toxic epidermal necrosis. Nah, apa sih perbedaan dari SJS dan juga TEN ini? Nah, apabila SJS itu dapat dilihat dari lesinya. Untuk SJS atau Stevens-Johnson syndrome ini, lesinya itu adalah kurang dari 10%, sedangkan untuk TEN atau toxic epidermal necrosis itu adalah lesinya lebih dari 30%. Dan apabila jika nanti ditemukan lesi 10-30% itu dapat kita sebut SDS overlapping 10. Nah, selanjutnya luasnya dari mana ya? Kita flashback dulu kepada pelajaran yang telah kita pelajari dulu ya mengenai luka bakar. Nah, jadi setiap sisi dari bagian tubuh itu nilainya adalah 9%. Misalnya di sini ada kepala 9% depan belakang, ini ada bagian dada 18% depan belakang. Nah, namun di sini saya agar mudah untuk menghafalnya dan agar mudah untuk mengingatnya, saya menggunakan angka 1. Nah, di mana untuk pada bagian kepala itu 1, pada bagian dada 1, pada bagian punggung 1, pada bagian tangan kanan 1, pada bagian tangan kiri 1, pada bagian perut 1, pada bagian pinggang 1, terus pada bagian paha kanan 1, paha kiri 1, tungkai kanan 1, dan tungkai kiri 1. Di mana tadi setiap sisi itu adalah 9%, maka 9 dikali dengan jumlah semua dari ini. Kita hitung dulu jumlahnya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 9 dikali 11 sama dengan 99, ditambah 1 pada bagian genitalia. Yang artinya
99 itu ditambah 1 sama dengan semuanya untuk hasil akhirnya adalah 100%. Nah, kembali lagi kepada soal tadi ya. Jadi pada soal ini tadi kan apa itu? Ditemukan pada pasien itu gula multiple di bagian dada, punggung, dan kedua paha. Di mana bagian dada itu kita ambil 1, punggung 1, sedangkan ini untuk kedua paha yang artinya paha kanan yang artinya 2. Terus kita jumlahkan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2 yang artinya 4. Maka 4 dikali 9 sama dengan 36%. Nah, di mana tadi untuk menentukan diagnosisnya itu apabila SJS ataupun TEN, di mana apabila SJS atau Stevens-Johnson syndrome itu lesi kurang dari 10%, sedangkan toxic epidermal necrosis itu adalah lesi lebih dari 30%, di mana tadi pada soal kita temukan lesinya itu adalah 36%, yang artinya lesi dari lebih dari 30% itu adalah termasuk yang TEN. Baik, berarti untuk soal ini jawabannya adalah yang B, toxic epidermal necrosis. Nah, terus bagaimana sih gambaran dari wujud kelainan kulit dari si toxic epidermal necrosis ini? Jadi kita dapat lihat di sini untuk gambarannya, pada pasien itu adalah makula erythematosa, di mana badan pasien ini kemerahan dan badan pasien mengalami lepuh seperti pada pasien yang mengalami luka bakar derajat 1 sampai dengan 2. Dan selanjutnya, untuk menyingkirkan diagnosis dari selain SJS dan juga TEN tadi, yang kan tadi ada patient-derived eruption. Nah, sebenarnya patient-derived eruption ini sama-sama pasien itu biasanya memiliki faktor risiko atau memiliki riwayat mengonsumsi obat yang terus-menerus. Tetapi ada yang khasnya nih, di mana muncul lesi di tempat yang sama. Biasanya munculnya itu di bagian vulva, bagian genital, dan juga bagian bibir, baik itu atas ataupun bawah. Nah, misalnya nih pasien yang mengonsumsi obat allopurinol tadi kan ya, nah hari ini dia mengonsumsi, muncul lesi di bagian bibir, terus dia berhenti minum, terus dia minum lagi. Nah, itu akan muncul lesi di tempat yang sama. Berarti itu untuk diagnosisnya adalah patient-derived eruption, di mana lesinya muncul di tempat yang sama. Selanjutnya tadi ada pemphigoid bullosa. Di sini kan namanya juga bullosa ya, berarti bula. Nah, bulanya ini bersifat tegang dan untuk tanda Nichols case-nya negatif, di mana tadi pada soal kan positif, berarti bukan pemphigoid bullosa. Selanjutnya ada erythema multiformis. Nah, untuk erythema multiformis ini sama dengan si SJS dan juga TEN ataupun patient-derived eruption, di mana pasien itu sama-sama memiliki faktor risiko atau sedang mengonsumsi atau memiliki riwayat pengobatan yang terus-menerus. Namun di sini ada juga nih khasnya, di mana pada erythema multiformis itu lesinya itu atau bisa disebut lesi target atau target lesion itu munculnya ada central healing. Jadi ada ciri khas tersendiri. Nah, maka tadi di mana untuk pada soal tadi kan lesinya di seluruh badan dan juga lesinya lebih dari 30% menurut derajat luka bakar. Maka tadi sudah dapat kita pastikan untuk diagnosis pada soal tadi adalah toxic epidermal necrosis. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan ya. Terima kasih.